Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi pada hari ini. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya percaya semuanya kita diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada hari ini. Kalau kami ada di tempat ini semua oleh karena anugerah-Mu. Kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk beribadah kepadamu pada saat ini. Urapi setiap kami Tuhan, kami rindu memuji-muji nama-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan kami akan bersuka cita karena Engkau Allah yang layak menerima pujian dan hormat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami pada hari ini. Mari yang percaya berkata, amin, haleluya. Mari kita bersuka cita hari ini. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia Allah satu-satunya yang menjadi pengharapan kita. Yesuslah pengharapanku. Haleluya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu, ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Yesuslah pengharapanku di tengah badaiku hidup. Haleluya. Yesuslah Pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janji-Mu, ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, Aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Tuhan, kami terus akan bersyukur. Kami terus akan bermazmur untuk memuji dan menaikkan syukur kepada-Mu. Sungguh indah rencana-Mu Tuhan, dan sungguh indah rancangan-Mu dalam hidup kami. Bapakku, sungguh ajaib segala rancangan-Mu dalam hidup kami. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran.
sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap Tuhan, ajarku berharap hanya padamu. Dimuliakan nama-Mu ya Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan nama-Mu, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja aku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oh, Kau layak terima pujian bagi umat-Mu ya Tuhan. Glory bagi-Mu di tempat yang maha kudus. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya.
Muliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan setiap kami hati yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh mengerti prioritas hidup yang benar, supaya kami boleh mengutamakan Tuhan lebih dari apapun, supaya kehidupan kami menjadi baik, kami mendapatkan berkat pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mengerti prioritas hidup yang benar. Apa itu prioritas? Prioritas adalah mendahulukan sesuatu lebih dari yang lain. Prioritas adalah mengutamakan sesuatu lebih daripada yang lain. Kita akan belajar mengerti prioritas hidup yang benar dari Hagai pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat ke-9. Mari kita sama-sama membaca Hagai 1 ayat 7 sampai dengan 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudaraku, kitab Hagai ini latar belakangnya, Hagai waktu itu sudah pulang bersama rombongan dari pembuangan dari Babilonia ke Yerusalem pada tahun 536 sebelum Masehi. Mereka pulang untuk membangun bait Allah yang telah hancur. Mereka sudah mendirikan mezbah, mereka sudah mempersembahkan korban di atas mezbah, mereka sudah membangun fondasi untuk pembangunan kembali bait Allah yang telah roboh itu. Namun pembangunan konstruksi itu terhenti oleh karena tekanan dari musuh, dan akhirnya mereka tidak membangun lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan setelah 26 tahun kemudian. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Saudaraku, untuk mengerti prioritas hidup yang benar, yang pertama saudara dan saya harus memperhatikan keadaan dan mengevaluasi. Perhatikanlah keadaanmu dan evaluasilah. Mengevaluasi artinya kita mengamati hidup kita, menilai hidup kita. Apakah hidup kita sudah berdampak, sudah efektif? Nah saudaraku, Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Kamu mengharapkan banyak, kamu menabur banyak, tapi hasil sedikit. Mengapa? Tuhan berkata, ketika kamu pulang pun aku menghembuskannya. Kenapa umat Tuhan kehilangan berkat Allah? Karena mereka mementingkan diri sendiri. Karena mereka kurang memperhatikan maksud dan tujuan Tuhan. Maksud dan tujuan Tuhan mengembalikan umatnya kembali ke Yerusalem adalah supaya umatnya membangun kembali bait Allah yang telah roboh. Bait Allah itu adalah tempat sentral ibadah umat Tuhan. Jadi kalau mereka tidak membangun bait Allah, umat tidak bisa berdoa, tidak bisa beribadah dengan leluasa. Karena itu membangun bait Allah itu bicara soal hubungan iman antara umat percaya dengan Tuhannya. Saudaraku, saudara saya pun bisa mengalami menurunnya berkat Allah, menurunnya pertolongan Tuhan kalau kita kurang memperhatikan kerajaan Allah. Mari kita perhatikan hidup kita, saudaraku. Apakah kegagalan demi kegagalan terus-menerus terjadi dalam hidup? Apakah engkau mengalami sakit, penyakit terus-menerus, sakit-sakitan terus-menerus? Perhatikan keadaanmu. Mungkin itu adalah teguran Tuhan. Untuk mengerti prioritas hidup yang benar, saudara saya harus memperhatikan keadaan kita dan mengevaluasi. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua yang kita belajar dari firman Tuhan adalah dikatakan di ayat 9, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri.
Untuk mengerti prioritas hidup yang benar, saudara saya jangan sibuk dengan urusan sendiri. Jangan sibuk dengan urusan rumahmu sendiri, tapi prioritaskanlah Allah. Saudaraku, umat Tuhan waktu itu bukannya tidak mau membangun bait Allah, tapi mereka merasa belum saatnya membangun bait Allah. Mereka mengalami tekanan, tantangan, masalah dalam pembangunan bait Allah, dan akhirnya membuat mereka berfokus untuk sibuk mencari uang, bekerja untuk diri sendiri. Mereka sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Mereka mundur dari pelayanan dan melalaikan kehendak Tuhan. Saudaraku, umat Tuhan waktu itu bersemangat sekali untuk mencari kepentingan sendiri, tapi kurang bersemangat untuk membangun bait Allah. Ada kontras di sini antara rumahmu dan rumahku, kata Tuhan. Umat Tuhan tidak membangun bait Allah, tapi mereka membangun rumahnya sendiri. Saudara mengurusi kepentingan sendiri, mencari nafkah, mencari keberhasilan hidup, memenuhi kebutuhan fisik materi, itu tidak akan pernah bisa membawa kepuasan dalam hati manusia. Mencari aman, mendahulukan kepentingan sendiri, mengabaikan kemuliaan Allah, itu adalah tanda orang yang kehilangan perspektif iman. Tuhan Yesus berkata, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari apa yang bisa mereka makan, minum, dan pakai. Tetapi kamu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bila kita mengesampingkan Allah dan tidak memprioritaskan Allah, sesungguhnya kita sudah meninggalkan sumber berkat, kita sudah meninggalkan sumber keberhasilan kita. Karena itu jangan sibuk dengan urusanmu sendiri, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Di perjanjian baru, saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa kita tidak akan menyembah Allah Bapa di Yerusalem lagi. Akan tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pertanyaannya, apakah engkau punya waktu? Apakah engkau meluangkan waktumu untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Yang sekolah, apakah engkau terlalu sibuk dengan sekolahmu, mengerjakan PR-mu, belajar mata pelajaran fisika, kimia, dan seterusnya, dan engkau tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan? Engkau tidak punya waktu untuk berdoa saat teduh? Engkau yang bekerja, engkau sibuk mencari uang dari pagi hingga malam. Pertanyaannya, apakah engkau punya waktu untuk saat teduh? Apakah engkau punya waktu untuk badeno, membaca, mendengar firman Tuhan? Mengerti prioritas hidup yang benar, jangan sibuk dengan urusan rumahmu sendiri, tapi prioritaskanlah Allah, utamakanlah Allah. Yang ketiga, saudara, kita belajar, dikatakan, mulailah, naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Untuk mengerti prioritas hidup yang benar adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan dan bangunlah rumah Allah. Dalam perjanjian baru, saudaraku, rumah Allah adalah gerejanya. Gereja adalah rumah Allah. Mari baca dengan saya Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan kita megahkan, Kristus adalah kepala dari rumah Allah, dan kitalah rumah Allah itu. Efesus pasal 4 ayat 11-12 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembalan, pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tuhan sedang membangun tubuh Kristus. Tuhan sedang membangun rumahnya, tempat kediaman Allah. Dan Allah mengangkat rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar menjadi pendeta di gereja untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Setiap orang-orang kudus, setiap orang-orang yang percaya pada Kristus yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus, itu semua harus terlibat dalam pekerjaan pelayanan untuk membangun rumah Allah.
Setiap kita punya pelayanan sendiri-sendiri, saudaraku. Ada yang berfungsi sebagai mata, sebagai telinga, sebagai tangan, sebagai kaki. Temukan pelayananmu dalam tubuh Kristus. Temukan peranmu dalam kerajaan Allah. Saya percaya kita semua punya panggilan, punya pelayanan khusus yang spesifik dari Tuhan. Temukan itu, saudaraku. Bagaimana caranya menemukan pelayanan? Yang pertama, saudara harus tahu karunia rohani yang Tuhan berikan padamu. Apa karunia rohanimu? Ada begitu macam karunia rohani. Ada karunia menasihati, karunia mengajar, karunia memimpin, karunia memberi, karunia menunjukkan kemurahan, dan seterusnya. Temukan karunia rohanimu. Yang kedua, temukan apa yang membuat hatimu terbeban. Apa passionmu? Apakah engkau terbeban dengan pelayanan anak-anak? Engkau ingin sekali menolong orang-orang yang lanjut usia? Atau engkau ingin terlibat dalam pelayanan rumah tangga yang mengalami KDRT? Atau apa pelayananmu? Beban hatimu di mana? Temukan itu, saudaraku. Yang ketiga, engkau harus tahu kemampuanmu apa yang Tuhan berikan. Kemampuan apa? Karena Tuhan kalau kasih kemampuan pasti untuk suatu tujuan. Yang keempat, engkau harus temukan, mengenali apa kepribadian, personalitimu seperti apa. Apakah engkau orang yang berorientasi pada tugas atau berorientasi pada manusia? Apakah engkau orang ekstrovert atau introvert? Itu kan menentukan pelayanan cocok untuk dirimu. Yang kelima adalah pengalaman hidup, pengalaman pendidikan, pengalaman bekerja, pengalaman pelayanan, pengalaman menyakitkan. Itu semua Tuhan izinkan untuk mempersiapkan kita untuk melayani Tuhan. Jadi ada 5, saudaraku, untuk menemukan pelayanan kita. Yang pertama adalah spiritual gifts, karunia rohani. Kemudian kenali. Yang kedua, heart, beban hatimu apa. Yang ketiga adalah abilities, kemampuanmu. Lalu keempat, personality, kepribadianmu seperti apa. Yang kelima, experiences, pengalaman-pengalaman hidup. Shape, bagaimana Tuhan membentuk engkau, men-shape engkau akan menentukan pelayananmu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Saudaraku, pada tahun 2010 saya mendapat mimpi. Dalam mimpi itu saya melihat ada seorang menggunakan tudung kepala, sedang memandang ada pulau Sumatera, pulau Kalimantan. Kemudian orang ini berkata, hamba-hambaku sibuk dengan urusannya sendiri. Kalau mereka tidak mengerti juga, aku akan jalan terus. Lalu orang ini berjalan ke arah kanan dan saya ikuti. Lalu orang ini berbalik dan membuka tudung kepalanya. Lalu saya melihat wajah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan memperlihatkan tangannya yang bolong supaya saya menjujukkan jari saya ke tangan yang bolong itu. Lalu Tuhan pun menunjukkan lambungnya supaya saya jujukkan jari saya ke lambungnya, tapi saya kemudian peluk Tuhan dan kemudian saya berseru, Yeshua, Tuhan, Indonesia. Lalu saya bangun dari tidur saya. Saya percaya bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saya tentang isi hatinya. Isi hati Tuhan disampaikan, hamba-hambaku sibuk dengan urusannya sendiri. Saudaraku, engkau sedang sibuk apa hari ini? Apa yang sedang kau kerjakan? Jangan sampai engkau sibuk, kau mengira engkau sibuk untuk Tuhan, padahal itu bukan pekerjaan yang Tuhan mau engkau lakukan. Itu bukan kehendak Tuhan. Kita perlu berdoa, saudaraku, supaya kita boleh mengerti isi hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti prioritas hidup yang benar, mengerti isi hati Tuhan dan mengerti kehendaknya dan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang paling utama dalam hidup, saudaraku, supaya kita boleh ikut dalam kegerakan Tuhan. Saya percaya kita semua akan dipakai Tuhan kalau kita mengerti
prioritas hidup yang benar dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi prioritaskanlah Allah, maka Tuhan pun akan mengutamakan engkau. Prioritaskan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pun akan mendahulukan pekerjaanmu, akan memberkati pekerjaanmu. Mengerti prioritas hidup yang benar dan lakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dan menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hari ini boleh belajar Tuhan dari Hagai 1 ayat 7 sampai 9, mengerti prioritas hidup yang benar. Tuhan, kami mau memperhatikan keadaan kami dan mengevaluasi hidup kami. Kami mau menilai hidup kami masing-masing. Sekiranya Tuhan ada dosa, kesalahan, pelanggaran Tuhan, mohon ampun Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menginsafkan setiap kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan kembalikan kami kepadamu Tuhan. Dan kami berdoa, mohon ampun Tuhan kalau kami sibuk dengan urusan kami sendiri dan kami melalaikan jam-jam doa kami, melalaikan waktu saat teduh, melalaikan pembacaan perenungan firman Tuhan. Ampunilah Tuhan kami ini. Kami tahu bahwa Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar, dan biarlah Engkau menemukan Tuhan setiap kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang berkenan kepadamu, karena kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ampuni kami kalau kami kerap kali khawatir dengan kehidupan kami, sehingga kami sibuk untuk mencari uang, sibuk dengan kegiatan kami sehari-hari Tuhan, dan melalaikan pekerjaan Tuhan. Padahal Engkau sendiri Tuhan telah memanggil kami, menebus hidup kami untuk menjadikan kami milik kepunyaan-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi imam-imam untuk melayani Allah, untuk membangun rumah Allah. Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, agar setiap umat-Mu boleh menemukan, mengerti karunia rohaninya, mengerti beban hati yang Tuhan tanamkan, mengenali kemampuan Tuhan berikan, mengenali diri sendiri, potensi yang ada dalam diri setiap kami, dan mengenali pengalaman-pengalaman hidup yang sesungguhnya Tuhan persiapkan supaya kami melakukan pelayanan bagi Tuhan. Kami mau giat dalam pekerjaan Tuhan, kami tidak akan mundur dari pelayanan. Kami mau giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kami tahu jerih payah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah umat-Mu, jemaat Gereja Bethel Indonesia. Tuhan memberkati mulai dari ketua BPH Tuhan, para stafnya, ketua BPD di seluruh dunia ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau beri hikmat pengertian, juga khususnya buat umat-Mu di Jalan Merak bersama cabang dan ranting. Kami berdoa, karuniakan hikmat dan pengertian bagi setiap kami untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, dan tuntun kami di jalan Tuhan, supaya kami boleh menggenapi rencana Tuhan, kami boleh menggenapi panggilan Tuhan, kami boleh menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang Tuhan tugaskan bagi setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kota kami, kota Bogor. Tuhan, lawat kota ini, datang kerajaan-Mu di kota Bogor, jadi kehendak-Mu Tuhan di kota ini seperti yang sudah Tuhan tetapkan. Kami juga berdoa untuk Indonesia, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya pandemi ini segera berlalu ya Tuhan. Kami mendirikan mezbah-Mu, kami menyerukan nama Tuhan, kami mau mencari wajah Tuhan, kami mau bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat Tuhan, kami kembali kepada Tuhan, dan biarlah Engkau mendengar doa kami, Engkau menyembuhkan negeri ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan negeri ini dalam tangan Tuhan, untuk presiden, wakil presiden, para menteri, orang-orang yang ada di DPR Tuhan, pembuat keputusan, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan seperti batang air di tangan Tuhan dialirkan kemana Engkau mau, terjadi Tuhan dalam pejabat-pejabat pemerintah di negeri ini. Datang kerajaan-Mu di Indonesia, jadi kehendak-Mu Tuhan di bumi Indonesia ini seperti yang sudah Tuhan tetapkan, dalam nama Yesus. Saudara kasih, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya.
Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.